Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal mukramin, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para asatid dan para asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta juga jajaran pemerintah, Ibu Kepala Desa Rambi Puji, leres. Yang kedua, kepada segenap wali santri, baik santriwan, santri laki-laki atau santri putra dan santri putri, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, amin Allahumma amin. Diberikan rezeki yang barokah, amin. Diberikan anak yang solih dan solihah, amin Allahumma amin. Wabil khusus dumateng pengasuh TPA Al-Azhar Kiai Zubairi, leres Mas Ubedi, beserta para stafnya dan juga yang kami hormati senior kulo Kiai Ghazali, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka Haflatul Imtihan TPA Al-Azhar. Haflatul Imtihan ini namanya adalah ungkapan rasa syukur karena selama 1 tahun alhamdulillah putra-putri panjenengan semuanya dididik dalam rangka menciptakan generasi yang soleh dan solihah. Dalilnya tidak ada. Dalilnya secara tersirat, la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya ini Madura apa Jawa, Bu? Jawa Jawa. Campur. Wah, biasanya yang campur-campur ini enak, yang campur-campur. Gini, es campur, nasi campur. Tapi bentar lagi puasa ndak boleh campur-campur. Napa boleh campur di siang hari sama suaminya? Tak kenging, tak oleh. Kalau bahasa Jawanya tidak kenging, tak boleh, boten kenging, boten angsal. Allah berfirman, siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, maka pasti nikmat itu ditambahkan. Siapa yang kufur terhadap nikmat yang telah aku berikan, ingatlah siksa Allah di akhirat begitu pedih. Maka pada dalam hari ini sebenarnya kulo kali panjenengan itu berkumpul bersama dalam rangka syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah karena anak-anak panjenengan semuanya bisa ngaji 1 tahun tanpa dering, tatap muka. Karena selama dari tahun 2019 ada yang namanya corona. Leres Mas Ubed? Coba PAUD, SD, SMP, SMA, perkuliahan tutup napa mboten? Sekolahe daring napa mboten? Panjenengan yang jadi ibunya anak-anak di rumah suruh ngerjakan PR, pusing napa mboten? Apalagi kalau Kiai Zubairi beserta ustadz-ustadzahnya tiap hari ngajar putra-putri panjenengan, pasti pusing, pasti mumet. Tapi kulo yakin beliau niku dengan masyarakat ikhlas mendidik putra-putri panjenengan untuk menjadi anak yang Coba bayangkan, satu-satunya lembaga yang tidak ditutup oleh pemerintah, oleh Bapak Haji Jokowi, hanya lembaga madrasah dan pondok pesantren. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Coba mawon jenengan tingali selama Covid sekolahnya daring, tapi pesantren sama sekali tidak ada tatap muka.
Tatap muka ya kayak gini nih, saya ngeliat jenengan, jenengan lihat saya. Ini namanya tatap muka. Ya Allah, padahal jenengan tingali di Singapura, warganya banyak, negara besar, maju, COVID semakin banyak. Di Malaysia, rakyatnya tidak banyak, negaranya kecil, disiplin semuanya, COVID semakin meningkat. Di Indonesia, negaranya besar, rakyatnya tambah banyak, COVID hilang. Syukur napa mboten? Jenengan ngerti sebabnya kayak gini kenapa? Karena berkat doa para kiai dan para santri yang mengaji Al-Qur'an. Kudu percaya. Nanti saya ceritakan. Artinya dengan barokah demikian kita harus percaya. Sehingga COVID di negara kita luar biasa, penurunannya drastis. Mudah-mudahan tahun depan bisa hilang sehingga tidak ada social distancing lagi. Amin Allahumma amin. COVID luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya saya itu sampai mikir, Pak. Kadang-kadang kalau jenengan tanya kepada anak jenengan, enakan sekolah daring napa mboten? Yo enak daring, sekolah ndak sekolah. Lek jenengan ibu wis ada minuman. Ya udah. Aku ding 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 aku. Kalau iklannya Pak Jiman, Pokari Sweet, murah banget. Kata Indra Kens, itu afiliator. Masya Allah. Sekolah boten sekolah. Ujian boten ujian. Bu. Masa Covid nggih? Sekolah boten, ujian boten, lulus. Nyaman apa boten? Tapi bayare pancet ora ono sing dikurangi. Ya Allah. Nggih, Bron. Waduh, kuotane larang, HP-ne ceket-ceketan. Wayahe ngulek sambel kon ngisi PR. Wayahe mijit suami kon ngisi MTK. Aduh, lama-lama gara-gara sekolah daring banyak yang stroke, tapi jangan sampai. Bun, saya yakin acara pada malam hari ini penuh dengan fadl minallah, penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian nanti barokahnya bisa sampai tengkulo palik panjenengan semuanya, juga bisa mengalir dumateng putra-putrine panjenengan yang mudah-mudahan sekali lagi menjadi anak yang soleh. Amin Allahumma. Ya amin yang melulu, Bu. Mon gebay anak, buat anak gampang. Tapi kalau menciptakan anak yang solih dan solehah ini susah. Contohnya tadi, jenengan punya anak kecil, dikasih HP, direbut nangis. Pasti. Ini berarti anak sekarang sudah cerdas. Lah bagaimana sekarang caranya kita bisa menjadi orang tua yang mampu menghantarkan anaknya untuk menjadi solih dan solihah. Mohon maaf. Nanti ibu-ibu pasti akan tahu. Sekarang lagi mulai ramai. Minyak goreng harganya mahal. Kalah dengan berita Rusia Ukraina yang sedang perang. Oning no pemboten ini orang sini. Pak Haji, oning no pemboten ini. Tahu gi? Rusia Ukraina perang, kalah lagi dengan pawang hujan di Mandalika. Wah, namanya Mbak Rara. Kalah. Sekarang nanti besok kalah lagi dengan orang dari Jakarta yang sekarang mengaku-ngaku jadi Imam Mahdi Wali Kutubul Ghoes. Ini lagi diusut. Aungguan lagi diusut. Harapan saya sih ya di penjara karena banyak melakukan penipuan. Makanya benar kata Pak Zainuddin MZ. Polisi kita itu luar biasa hebat dan berani. Di Malang ada petinju namanya Musadek mencari kondisi spiritual di gua sampai kemudian mengaku diri sebagai seorang nabi. Ditangkap sama polisi. Di Jakarta ada yang namanya Lia Eden mengaku malaikat Jibril, ditangkap lagi sama polisi. Mau coba, hebat apa enggak TNI Republik Indonesia? Hebat apa betan? Wah,
Mohon menangkap curanmor, menangkap orang selingkuh gampang. Jangankan maling, tukang selingkuh, Nabi ditangkap, teroris ditangkap, Jibril ditangkap sama polisi. Besok-besok akan ada Imam Mahdi yang ditangkap oleh malaikat Jibril. Ini kenapa demikian? Karena anak-anak kita tidak pernah dekat dengan yang namanya para ulama. Penting Pak, penting Bu. Makanya kulo kali panjenengan berdoa pada malam hari ini, mudah-mudahan niat kita hadir pada acara tasyakur haflatul imtihan ini benar-benar bisa mendapatkan pahala yang banyak, badannya sehat, rezekinya lancar, besok bisa bertemu dan kumpul kali Gusti Kanjeng Nabi. Penting Bu, penting. Ketemu sama Kanjeng Nabi niku kenapa? Karena Kanjeng Nabi kalau jenengan ketemu di akhirat pasti jadi orang beruntung. Ada hadis yang mengatakan begini. Tuba liman ro'an summa amanabi wa tuba summa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Ngerti artinya Bu? Ngerti artinya? Senikah. Gula niki benih orang Madura gula. Orang Jawa. Makanya tadi dipanggil sama MC-nya yang membingungkan. Ustadz Asep Jamaluddin Az-Zahid dari Indramayu. Ustadz Asep Jamaluddin Az-Zahid dari Gugut. Ini yang bener nih, kenegaraan saya mana ini? Apa Gugut? Bolak-balik baik. Ya saya ini aslinya Indramayu, Jawa Barat, Bu. Ngajar di Anur HA. Tak sawang-sawang yo kok ono sing ayu ngono. Akhirnya ya tak pek dhewe ngono. Dan sekarang tinggal di Gugut. Pun ngoten sana kacangan yang kemarin kena banjir bandang itu. Keng barokah. Beda cukup banyak. Habis kena banjir bandang mayoran. Kembali lagi tadi, orang yang bertemu dengan Nabi di akhirat itu untung. Sungguh beruntung orang yang melihatku lalu kemudian dia iman terhadapku. Yang lebih beruntung lagi adalah orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah berkumpul denganku, tetapi dia iman terhadapku. Inilah orang yang besok di akhirat paling kados sinten? Kados panjenengan. Nggih. Jenengan tahu Kanjeng Nabi? Pernah ketemu Kanjeng Nabi? Punya Facebooknya? Punya? Nggak ada. Punya Instagramnya? Pernah naik odong-odong bareng di Rambi Puji? Enggak. Ini yang di akhirat tadi katakan orang yang beruntung di akhir zaman adalah orang yang tidak pernah ketemu sama Kanjeng Nabi, tidak pernah berkumpul dengan Kanjeng Nabi, tidak pernah ngopi bareng dengan Kanjeng Nabi, tapi iman. Bukan hanya iman, tapi menghormati Nabi sejauh-jauhnya. Panjenengan solawatan, panjenengan rajaban, panjenengan tahlilan, panjenengan kalau bulan Maulud mengadakan maulidan. Ini kata Kanjeng Nabi yang besok kalau di akhirat akan saya cari sampai ketemu. Amin Allahumma. Tapi pertanyaannya, apakah Kanjeng Nabi mencari panjenengan di akhirat akan ketemu? Akan ketemu? Buh kok insya Allah Pak. Lek sing digolek ini Kanjeng Nabi, tiang Arab, tiang Pakistan, tiang Rusia, tiang Ukraina, pantes nek ketemu Ustaz. Wajahnya yo putih, benih seperti saya. Badannya tinggi, posturnya enggak seperti jenengan. Orang Saudi hidungnya mancung-mancung, jenengan. Loh yang bilang pesek bukan saya. Aduh. Pantes ketemu. Tapi jenengan harus yakin pasti ketemu. Bagaimana ketemunya? Begini. Dengarkan Buya. Sayyidina Ali pernah bermimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabinya sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat.
Pada waktu bertemu dengan Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali dikasih kurma. Nah, ini tidak ada kurmanya di sini. Di tangan panas. Buatan kurma nih Pak. Sampai tadi Sayyidina Ali ketemu sama Kanjeng Nabi di mimpi oleh Rasulullah dikasih nopo dimakan sama Sayyidina Ali. Kurma itu rasanya enak sekali. Kanjeng Nabi Sayyidina Ali kemudian bilang, zidni ya Rasulullah, malih si Gusti Kanjeng Nabi. Belum sampai Kanjeng Nabi ngasih kurma, tambahan kurma lagi, bangun tidurnya. Coba jenengan lagi enak-enaknya tidur, pas terbangun ceremet apa mboten nih? Ceremet, seolah-olah kita ingin kembali ke mimpi. Loh, nggih napa mboten? Iki apalagi yang muda-muda masnya ini. Ditinggal lagi sayang-sayangnya. Ono lagune yo Pak Haji. Anda nyanyi saya ndak hafal itu. Ditinggal kawin Pak. Akhirnya turu ngimpi karo mantane lagi enak-enake. Pas tangi pengen balik mana nih ngimpi. Sayyidina Ali juga begitu. Lagi ngimpi ketemu sama Rasulullah kok terbangun. Langsung Sayyidina Ali wudu langsung lari. Lari tampun deh. Ke masjid sampai subuh, sampai melaksanakan sholat jamaah. Persis kaya kula kali panjenengan semua tangi bengi waya napa mawon mesti tangi langsung lari teng pundi? Teng pundi? Jedeng nggih. Nggih mboten-mboten. Untung coba. Mas, tangi mas, apa dek? Jaluk imbu ta? Untung nu. Ndak kayak gitu untung. Tangi teng jeding. Niki ya Allah Sayyidina Ali langsung lari ke masjid sampai sholat jamaah. Yang mengimami sholat jamaah pada saat itu Sayyidina Umar. Setelah salam kemudian melaksanakan sholat lagi. Sudah terbit matahari, Sayyidina Ali keluar dari masjid, ketemu tiang nini ku teng mriki napa bahasane? Mbah-mbah sepuh, nenek-nenek, bawa buntelan, bawa berkat, ketemu sama Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali, kum ya Ali, berhenti ya Ali, ini ada bungkusan, kasihkan kepada Sayyidina Umar, bungkusan ini dari saya. Akhirnya Sayyidina Ali yang sudah ada di luar masjid masuk lagi ke dalam masjid, ketemu sama Sayyidina Umar. Pas Sayyidina Umar sedang wirid, Sayyidina Umar, ini ada mbah-mbah tadi di depan masjid ngasih berkat sama panjenengan, suruh dikasihkan sama jenengan. Dibuka Pak, berkatnya dibuka Bu. Pas dibuka apa? Kurma. Akhirnya Sayyidina Umar ngambil kurma di dalam wadah tadi, memberikan satu biji kurma ke Sayyidina Ali. Dipangan, enak banget rasanya. Akhirnya Sayyidina Ali bilang kepada Sayyidina Umar, zidni ya Umar, malih Sayyidina Umar. Apa jawaban Umar? Ya Ali, idza araftu anna Rasulullah fi lailati hadza, kalau saya tahu pada malam itu Rasulullah memberikan satu lagi biji kurma kepada engkau, maka pagi ini pun akan saya berikan kurma tambahan kepada kamu. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Sayyidina Ali bermimpi ketemu dengan Rasulullah dikasih kurma, rasanya enak sekali. Sayyidina Ali minta nambah. Bangun tidur. Pas ketemu dengan Sayyidina Umar, dikasih berkat sama nenek-nenek, dibuka ternyata isinya kurma. Dikasih satu biji oleh Sayyidina Umar, dimakan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bilang lagi, malih si Sayyidina Umar. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Apa artinya? Sayyidina Umar tahu terhadap mimpinya Sayyidina Ali. Padahal kejadian Rasulullah memberikan satu biji kurma ada di dalam mimpi. Paham napa mboten? Berarti pada kesimpulannya Sayyidina Umar yang tahu mimpinya Sayyidina Ali, maka pasti Rasulullah besok di akhirat
mencari kulo kali panjenengan semua pasti akan ketemu. Paham napa mboten? Jangankan Sayyidina Umar, maka Rasulullah pun besok ketika di hari kiamat mencari kulo kali panjenengan yang orangnya pendek-pendek, hidungnya, ulangi lagi, yang orangnya hidungnya pasti akan ketemu. Ono tandane Pak Bu, ongguan ada tandanya. Besok di hari kiamat kita ini beda dengan orang-orang yang tidak beriman, ada tandanya. Rasulullah dawuh inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjilin, yang artinya sesungguhnya umatku besok akan dipanggil olehku dalam keadaan wajahnya bercahaya, tangannya juga bercahaya. Enak megaloman. Seperti super saya, Goku, ngerti Goku? Wah, berubah sih. Wah, rambutnya berdiri. Ngerti jenengan huron niku napa? Huron niku wajahnya bersinar. Bukan hanya wajah, tetapi sampai juga terhadap leher, juga sampai kepada kepala belakang. Makanya mohon maaf Pak ya, kalau orang berwudu pada saat mengusap wajah, kemudian tangan, habis itu mengusap bagian kepala, jenengan melakukan sunnah-sunnah di dalam kitab. Pripun caranya? Pada saat mengusap bagian kepala, waktu mengusapnya harus diratakan. Bagaimana caranya? Begini, kula niku izin mau membuka rambut saya karena kemarin cukur rambutnya kayak anak muda. Bangun-bangun tidur, ya Allah, rambut saya asraqul badru. Ngerti asraqul badru? Kan kalau sholawatan asraqul badru alaina, berdiri, ya itu rambut saya. Rambut asraqul namanya, kata orang Jawa Barat. Jadi saya malum. Gini, kalau jenengan wudu ngusap kepala kan begini, ada yang ngusap kepala, wah kalau kayak orang gugut ngusap kepala gini, ngambil air sah gitu betul. Apalagi yang perempuan enggak sah kalau begini. Jenengan punya rambut panjang, rambutnya sampai sebokong, amit ya, diambil rambutnya celup, wah enggak sah itu. Wonten apa betul? Tamriki wonten tamriki. Alhamdulillah kalau ngada. Biasanya bapak-bapak kadung masuk jeding pakai kopiah, misal kayak Pak Haji Imam masuk kopiah itu Pak. Kalau jenengan ngusap rambut, yang penting ada pada bagian kepala sah. Kalau sudah keluar dari bagian kepala tidak sah. Apalagi rambut yang sudah dipotong diambil dicuci, wah tambah tidak sah. Wah medit cerek, ngerti medit. Maka sunnahnya bagaimana? Sunnahnya saya bukalah begini ya, saya buat dulu. Tangan jenengan begini Bu. Nah, ini jempol sama jempol, telunjuk sama telunjuk. Bukan seperti orang mau foto, masa lagi wudu. Wah, enggak. Ambil air, nggih. Nah, ngeten. Ditarik ke belakang. Paham nggih? Ditarik ke belakang, bolak-balik seperti tadi. Maka apa? Maka besok kalau di akhirat itu sebagai tanda-tanda pembeda antara umat Rasulullah dengan yang bukan umatnya. Makanya jenengan kalau berwudu lakukan yang kayak gitu. Kalau seumpama jenengan wudunya kayak tadi, wah, nyalanya kayak lampu disco, ngerti? Klip mati lagi. Nggak ketemu sama Rasulullah. Tapi kalau kayak saya tadi berwudunya 3 kali, maka akan terlihat dengan jelas. Tapi yang enggak usah prakteknya ekstrim. Sampai kemudian, kata Ustadz Jamal, rambutnya dengan wajahnya gini Bu. Kalau wudu ini susah bener ya, begini. Sampai sini gini. Sampai bagian leher ikut terbasuh. Jangan sampai tidak. Sini harus terbasuh Bu. Niki wajib dibasuh. Awas. Biasanya nih perempuan yang mau kondangan. Nggih napa mboten? Pakai bedak. Berapa senti itu bedaknya? Pakai lipstik. Ingat Bu, kalau jenengan pakai bedak, pakai lipstik, buang dulu kalau mau wudu, ndak sah. Kalau jenengan kok pakai bedak, pakai lipstik, ngambil air yang ada di wajah ini sudah berubah sifatnya. Maka sebelum jenengan, ini ongguan, jenengan perhatikan. Kalau jenengan kok basuhan pertama masih ada bedaknya, masih ada bedaknya mahal, merek Wardah. Lipstiknya, enggak tahu saya, merek lipstik itu enggak ngerti. Apa lipstik yang mahal?
Yang kayak Syahrini itu, yang kalau seumpama lipstikan 1 tahun ndak hilang-hilang. Jangan-jangan bukan lipstik, daun sirih itu. Jenengan kalau wudu harus dihilangkan dulu. Baru kalau sudah hilang dibasuhlah wajah jenengan sah. Nggih, ingat-ingat nggih. Sampai sini. Baru percaya, jangan melakukan cara yang ekstrim. Agar pengen dikeladi dengan Rasulullah, wudu di jeding. Langsung, enggak seperti saya tadi, kepalanya dimasukkan ke dalam jeding. Muter-muter. Ada ndak yang gitu? Ada santri Anur HA banyak banget. Santri Anur HA banyak. Habis ngaji Fathul Qorib, pas babnya sunah-sunah wudu, wudu di jeding langsung basah setengah badan. Siapa itu? Anaknya Mas Ubed, Wildan. Ini ada ibunya. Ongguan tanya baik. Tanya baik. Kalau jenengan wudu, maka apa? Tangannya jangan hanya diusap atau dibasuh sampai bagian ini sikut, tapi harus sampai lebih. Nih, sampai sini. Sampai sini, Gi. Kalau sampean wudu, sampai sini sunnah, ya wajib sampai sini. Biar ketahuan mana umatnya Rasulullah, mana yang bukan. Mau dimasukkan, ngoten. Tapi jangan dalam-dalam. Nanti basah semua. Wah sampai kayak gini. Wah, sak gutang-gutangnya teles. Nggih. Won, niku orang kalau ngerti ilmunya beribadah. Habis berwudu, maka kemudian nanti ngadep kiblat, habis kiblat jenengan berdoa. Gimana doanya? Allahumma barik lana fi rojaba. Salah apa? Ada ndak? Ada. Sungguhan, Bu. Kadang-kadang kalau kita mondok hafal. Wah, ujian kayak gini nih, ujian madrasah. Sama, saya di rumah ada madrasah. Sedang anak-anaknya hafal doa habis wudu, ibunya ndak hafal. Doa setelah berwudu, dan ngerti ibunya, bacanya doa mau makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya enggak apa-apa sih. Tapi ya kenemenen. Yang penting jangan sampai niat mandi besar, jangan sampai lupa. Pun balik malih, oh berarti Rasulullah ngerti dan tahu umatnya pasti tidak akan kelewat umatnya. Sayyidina Umar niku Pak, Masya Allah, sampai dijuluki wasiullah. Orang yang dicocoki dengan Gusti Allah. Kulo punya kitab namanya Kaukabul Aghar fi Muwafaqati Sayyidina Umar. Judulnya ada 14 masalah di mana Sayyidina Umar itu dicocoki kekarepane kali Gusti Allah. Contoh, awal-awal waktu puasa niki, awal-awal waktu puasa tong maghrib buka, ngerti tong nggih? Zaman dulu kan pakai kentongan. Tong berarti tandanya waktu maghrib. Tong maghrib buka, tong isya imsak. Ini awal-awal berpuasa. Habis isya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ngemil, ora oleh kumpul karo bojo. Walah ini yang susah. Susah ndak mau mboten, Bapak-bapak? Zaman puasa dulu mulai wajibnya cuma 1 jam bukanya, dari mulai maghrib sampai isya. Wah, pengantin baru sekarang corona semua sudah. Ya karena enggak boleh ngapa-ngapain, langsung sekarat. Akhirnya apa? Sayyidina Umar suatu ketika, mohon maaf, narik bojone nang kamar, maka terjadilah sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Wiko. Mohon maaf niki ilmiah ya. Jima kumpul kali bojone pada malam bulan Ramadan, di mana ini dulu dilarang, tidak boleh. Maka kemudian setelah melakukan itu Sayyidina Umar nangis. Langsung taubat di masjid dari mulai malam sampai subuh, sampai datang Rasulullah mengimami sholat subuh. Itu taubatnya Umar dulu. Kalau Umar gugut tidak tahu. Apalagi ibu-ibu Rambi Puji, alah paling tobatnya nonton TV sambil nonton film Ikatan Cinta. Andin dan Aldebaran. Atau nonton film itu, siapa namanya? Layang-layang putus. Alah, ngenes bener. Kan ya, sudah mabuk minuman, ngerti Bu? Ditambah mabuk judi.
Masih saja kakang tergoda janda kembang. Tak sudi ku tak sudi. Ingat Bu, lagunya ingat. Oh hati-hati. Sudah mabuk minuman. Coba ditambah lagi. Bu, ayo disaut Bu. Iya. Mbah-mbah yang ngerti jelas. Ulangi ya. Sudah mabuk minuman ditambah. Ayo yang banter ditambah. Masih saja kakang tergoda janda kembang. Tak sudi ku tak sudi. Teret teret teret. Ngono. Sudah banyak buktinya suami mabuk janda, lupa kasih sayang, juga tak pulang-pulang, istri ditelantarkan. Nah, itu nasibnya film layang-layang putus. Pak Haji Imam enggak tahu kayak. Nonton Pak Haji. Harus nonton Pak Haji Imam. Pun kembali lagi kepada cerita tadi, Sayyidina Umar kemudian ditanyai oleh Sayyidina Ali. Ya Umar, awaqad uhiya ilaika. Wahai Umar, jenengan kok tahu mimpi saya? Apakah jenengan ini diberikan wahyu sama Allah? Karena nabinya tidak ada. Maka yang dapat wahyu mestinya kanjeng Nabi. Ternyata Sayyidina Umar bilang, ya Ali, idza sofa qalbul abdi nadhara binurillah. Yang artinya, hei Sayyidina Ali, kalau hatinya seorang hamba itu bening. Ngerti bening nggih? Bening ngerti bening? Jernih. Ya Ali, kalau hati seorang hamba itu jernih, hati seorang manusia itu bersih, maka dia akan melihat sesuatu dengan nurnya Allah, dengan petunjuknya Allah. Untung Sayyidina Umar tidak ada zaman sekarang. Coba kalau ada. Wong Sayyidina Umar bisa ngerti mimpinya Sayyidina Ali, apalagi jenengan semua. Wah, jelas bisa ngerti. Jelas bisa ngerti. Itu ciri-ciri hati yang bersih. Apa tadi? Melihat sesuatu pasti dengan cahaya. Cahaya nopo? Cahaya Allah. Bagaimana ciri-cirinya punya hati bersih? Gampang. Contohnya begini. Jenengan ibu-ibu berjualan rujak. Bu, halo Bu. Bu. Wah, paham dah ini. Tak baleni maneh, ben nyambung. Waktu Sayyidina Ali tahu mimpinya diketahui Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bertanya, wahai Umar, apakah kamu diberikan wahyu oleh Allah? Lah, mboten Umar, mboten Ali. Tapi Sayyidina Umar bilang, kalau hati seorang manusia itu bening, hati seorang hamba itu bersih, maka pasti melihat sesuatu dengan cahaya Allah. Artinya melihat sesuatu dengan petunjuknya Allah. Itu tanda hatinya menjadi Makan jenengan ketika berdoa kepada anak, pengen banget punya anak solih dan solihah, syarat yang pertama hatinya harus Saya ulangi lagi nih, kalau jenengan Ustadz, bagaimana rahasianya saya punya anak yang soleh dan solihah? Gampang. Satu, tidak boleh suudzon terhadap orang yang alim, tidak boleh suudzon kepada kiai, tidak boleh suudzon kepada ustadz. Rasain poleh, ustadz kok kayak gitu. Nah, yang hati-hati. Ustadz kok bojone loro. Walah, hati-hati. Ongguan ngati-ngati. Ongguan. Cek tajam lisannya bahaya. Gak boleh ngerasani orang yang berilmu. Yang kedua, hatinya harus baru ketika berdoa, ya Allah, abdina pengen, abdina terok punya anak yang soleh, dijawab kali Allah, anak jenengan ditakdirkan jadi anak yang soleh. Amin Allahumma. Tapi jenengan ngerti nopo mboten? Ati sing bersih, ati sing bening niku kados nopo? Ngerti apa mboten? Ati yang bening seperti apa? Begini contohnya. Ibu-ibu bulan puasa, kan besok lagi masuk bulan puasa. Ternyata jualan rujak laris banget. Laris pol jualan rujak. Buka jam 1, tutup jam 5, habis. Ada tetangganya ikut-ikutan.
Tetangganya ikut jualan rujak, kira-kira seneng napa mboten? Jawab, seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Jenengan jualan rujak dari mulai jam 1 belum sampai jam 5 rujaknya sudah habis. Besok ada tetangganya yang sama jualan rujak, seneng napa mboten? Sing sungguhan, seneng napa mboten? Budak atine. Anggih napa mboten? Anggih napa mboten? Kalau orang hatinya jernih, mestinya dia harus berpikir, alhamdulillah, saya ini jualan ada yang bantu, ada yang nemeni. Lah baru ini pikirannya jernih. Wah, kalau orang Pak pikirannya kotor, ngerujak-lujak, kayak ngerujak sambel. Ya, kalau saya lagi laris, itu ikutan jualan. Ada Anda yang di sini begitu? Onten apa boten? Hadir tiange. Niki angel napa boten kula tanglep? Angel napa boten? Angel. Loh jenengan kalau pengen punya anak soleh dan solehah tidak cukup kalau hanya menitipkan anak kepada Kiai siapa tadi? Zubairi atau dipondokkan tanpa dukungan dan doa dari panjenengan semua. Kemarin waktu saya khataman di rumah anak-anak ngaji, Gus Rohman cerita kuncinya orang kalau pengen punya anak soleh itu sering-sering berdoa kepada anak. Jangan sampai jenengan punya anak rewel, ngucak yang tidak-tidak, ngomong yang tidak-tidak. Dasar anak setan, walah bahaya Pak. Anak setan jenengan yang buat. Dia anak setan. Waduh. Jenengan ngerti Imam Sudes, Imam Masjidil Haram ngerti? Saya diceritai sama Gus Rahmat. Sudes itu Imam Masjidil Haram yang ngajinya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, kalah saya, kalah. Alif ba ta sa gitu. Kalah. Sudes itu Masya Allah jadi Imam Masjidil Haram, gajinya 1 bulan 1,5 miliar. Ada Anda orang di sini yang gajinya 1,5 miliar? Nggak ada, paling mentok ya 1.500. 1,5 juta maksudnya. Mohon Pak Haji Imam rezekinya lancar. Amin Pak Haji. Amin. Panjenengan mudah-mudahan lancar semua. Sudes ya Allah Imam Masjidil Haram. Rumahnya kata Gus Rohmat berpuluh-puluh hektar. Rumahnya engak istana megah. Kenapa Sudes jadi Imam Masjidil Haram? Oh ternyata selidik punya selidik. Waktu masa kecilnya Imam As-Sudes nambeng epol. Apa? Nambeng itu bahasa sini apa? Nakal banget. Sampai nakalnya pas bapak orang tuanya ngundang kiai banyak, ngundang tetangga banyak, pengen makan-makan di rumahnya, di belakang ada prasmanan. Coba mawon niki ibune anu nih, Mas Wildan. Yo Mas Wildan niku Masya Allah semangat akhirnya. Mudah-mudahan semangat terus nggih. Nakal banget Sudes nih. Prasmanan onten gulai. Onten apa malih? Ayam geprek. Ngerti ayam geprek? Tak kira ayam geprek itu ayamnya digeprek-geprek Pak. Ongguan pertama kali saya tahu. Mah ayo beli ayam geprek. Penasaran saya. Tak kira ayamnya digeprek-geprek. Tiba digenek-genek tuh. Ada walah semuanya. Sudes itu di dapur ngambil pasir 1 timbak dilemparkan semua ke prasmanan. Kira-kira kalau jenengan jadi ibunya Sudes bagaimana? Ngocak napa jenengan? Dasar anak, dasar sama seperti bapaknya. Waduh, anaknya nambeng dasar kayak bapaknya. Waduh, kayak tahu aja masa bapaknya. Marah napa mboten? Marah. Tapi ya Allah, ibunya As-Sudes niku marah, bapaknya marah. Tapi ngomongnya yang benar. Bilang bapaknya mandar kon dari Imam Masjidil Haram. Ongguan Pak sampai sekarang jadi Imam Masjidil. Maka dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan doane orang tua niku mustajabah. Doanya orang tua itu kalau kata Kanjeng Nabi doaul walid li waladihi ka doail anbiya li ummatihi. Doa orang sepuh, doa orang tua terhadap anaknya sama seperti doa para nabi kepada umat. Jenengan pengen punya kayak tadi As-Sudes itu. Maka gampang sering-seringlah marah kepada anak jenengan semua.
Pas anaknya lagi nambeng langsung Pak Haji dikandani mandar kon dari presiden. Ongguan Pak, setelah saya dengan masyarakat gugut diceramai kayak tadi, ya Allah, saya ini punya anak kecil, ganteng epol, jare uang-uang, ongguan enggak seperti saya. Putih, di sininya ada tai lalatnya, untung tai lalat, bukan tai kebo. Kayak apa kalau tai kebo? Sampai ketutupan ini. Di sini ada tai lalatnya, yo jarene ganteng. Saya kasih nama Muhammad Abdullah Kafabi. Tafaulan sama Kiai Lirboyo yang alim alamah tasawuf, anaknya Kiai Mahrus Ali. Ya Allah Bu, baru umur 8 bulan anak saya jatuh dari sprimbed 3 kali. Sungguhan Pak Haji, 3 kali sampai terakhir jatuh saya tidak tahu, istri saya tidak tahu, hidungnya berdarah. Ya Allah, kitab saya disobek-sobek, marah saya kadang. Akhirnya dengar ceritanya Gus Rohmat, kalau anak saya lagi nakal langsung saya doa, mandar kon jadi presiden, terus baik. Ongguan, anak saya narik-narik roknya istri saya, ditarik-tarik lagi masak. Ya saya jangan nak. Oh, istri saya juga bilang mandar kon jadi presiden. Nah, kalau kita sering-sering begitu, maka omongan ini kelak besok akan menjadi paham napa mboten? Cukup napa mboten jenengan menitipkan anak ke Kiai Zubairi? Mboten. Harus ada doa yang paling tulus, khususnya dari doa orang tua perempuan yang juga sama cita-citanya dengan Kiai Bukhari, pengen punya anak solih dan mahal, sungguhan mahal sekali. Punya anak soleh dan solehah itu jangan pengen punya anak pinter, jangan. Jenengan ngerti Rasulullah itu orang paling cerdas. Tetapi Rasulullah dipuji di dalam Al-Quran bukan karena kecerdasannya, tetapi karena akhlaknya. Terus apa bateng ayatnya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kita punya anak pintar tapi korupsi, di penjara, kasus karena korupsi dana bansos, seneng jenengan. Tapi kalau anak kita jadi orang biasa-biasa, berguna di masyarakat, menjadi pemimpin negara Islam, pemimpin di sini semisalnya, berguna bagi keluarganya, mendoakan setelah mati kedua orang tuanya, bangga apa batin? Bangga apa batin? Tapi tadi untuk menuju ke putra dan soleh dan solehah sampai punya akhlakul karimah itu sungguh sangat sulit sekali. Sungguh sulit. Apa gambarannya akhlakul karimah? Rasulullah mencontohkan antakfuwa amman dolamaka wa tu'tiya amman haramaka. Apa artinya? Ciri-ciri orang soleh yang punya akhlakul karimah, antakfuwa amman dolamaka, yang artinya mesem teng tiang sing lagi merengut. Saged napa mboten? Jenengan lagi tukaran karo tonggone. Ketemu ning dalan, ketemu papasan asine. Kula semisal ketemu kali Mas Ubed, bapaknya Mas Wildan itu, Pak Ubed ketemu di jalan, saya lagi tukaran karo Mas Ubed. Ning dalan ketemu, aslinya pengen lurus, menggok Pak. Ongguan menggok, saged napa mboten kados ngoten. Mesem ten tiyang sing merengut. Mesem niku gampang. Mboten sampai kudu teng dokter, tinggal gini aja. Tapi ketemu karo wong sing lagi sremet, ongguan sakit gigi langsung. Enggih napa mboten? Kata napa mboten? Tang mriki kata napa mboten? Kata napa mboten? Bapak-bapak, kata napa mboten? Ndak usah kata tetangga. Jenengan bikinkan sambel sama suaminya. Suaminya jangan sambel kopi. Kopinya ini bukan manis, asin. Kadang-kadang yang iso dari tukaran. Kadang-kadang itu tukaran, Pak. Ndak mau sapa-sapaan. Ini namanya bukan akhlakul kari. Malah ada orang senyum kepada orang merengut dipaido. Ngerti dipaido? Saya lagi tukaran karo Pak Haji Imam. Duduk sama Mas Ubed saya. Pak Haji Imam merengut ke saya. Saya senyum. Kata Mas Ubed, goblok, orang merengut disenyumin. Sampai ada yang kayak gitu. Yang kedua, watu tia aman salaka, aman haromaka,
memberi kepada orang yang cerai. Ngerti cerai? Medit ngerti ngedit? Medit ngerti medit? Medit sampai kucirin jelantir. Koyo upile kudanil. Kalau kata Mumpuni. Jenengan punya hajatan, tetangganya tidak pernah datang. Tidak pernah datang blas. Pitung dina ndak pernah datang, ngapati ora tahu teko, nyunati ora tahu teko, ngawino anak ora tahu teko, giliran dia punya hajat jenengan diundang, kira-kira datang napa mboten? Kompak Pak Haji, Bapak jauh-jauh ibu-ibu mboten. Sampai pengen melu masak, ndak kira gelem. Ayo, niki akhlakul karimah. Gampang napa mboten? Gampang napa mboten? Jenengan ngerti kebo ngerti kebo? Kerbau ngerti kebau? Kebo niku punya majikan, ngerti majikan? Tuan. Bo, ngunjal pasir, siap. Bo, ngunjar kayu, siap. Bo, ngunjal watu, siap. Bo, ngunjal genteng, siap. Langsung buat. Kerbau ditanya sama temannya, "Bo, kebo, kenapa kamu kok nurut sama tuan kamu?" "Iya, karena tuan saya baik kepada saya. Saya tidak punya rumah, dibuatkan kandang. Saya kotor, dimandikan. Digosoki ya Pak, ada yang punya sapi, digosoki. Mau tidur dikasih obat nyamuk. Obat nyamuk ya biasa pakai bakar-bakaran itu. Akhirnya apa? Kebon jawab, karena dia bagus, baik kepada saya harus berbuat baik kepada Tuhan saya. Artinya apa? Kalau hari ini sampean berbuat baik kepada orang lain, menunggu orang lain berbuat baik dulu terhadap panjenengan, berarti jenengan sedanten podo karo hadirin wal hadirat kebo yang dirahmati oleh Allah. Lu jawab kiambe. Engkin apa mboten? Lah kalau kita di dalam hatinya ini masih punya sifat-sifat rodhail, sifat buruk yang demikian, jangan harap doa panjenengan itu dikabulkan. Paham apa mboten? Yang paling utama sebelum kita mengharapkan anak kita ini ongguan nih Bu. Saya juga masih belajar. Yang lebih utama, kata kiai saya, kalau kita pengen punya anak yang solih dan solikah, menjadi bekal di akhirat nanti, lebih dahulu pertama kali kitanya dulu harus soleh. Pertama-tama jangan makan sembarangan, usahakan jangan sampai makan barang yang haram, apalagi subhat. Jangan ngasih kiriman ke anak, apalagi cabis kepada kiainya. Jangan pakai uang, mohon maaf, hasil korupsi. Walah dosa besar. Pakai uang yang halal. Kalau kita terbiasa memakan sesuatu dari yang halal, hati kita akan menjadi bersih, tidak akan menjadi butek, sifat-sifat kebaikan kita akan nampak, yang sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, malam tahajud minta pengen punya anak soleh dan solehah, langsung langitnya buka. Apa? Langitnya dikabulkan sama Allah. Oh, terakhir niki bulan apa Bu? Niki bulan apa jenenge? Sakban. Kanjeng Nabi kan dawuh. Kan jenengan kemarin nisu Sakbanan kan ya? Ada hadis. Idan tasofa Sakban, kalau bulan Sakban itu sudah masuk separuh, Allah melihat kepada seluruh umatnya, kecuali dua orang. Yang pertama adalah orang musyrik, orang kafir yang tidak menyembah kepada Allah alias orang musyrik. Yang kedua, au musahin, orang yang bertengkar dengan keluarga ataupun dengan tetangganya. Pun Ibu, karena sekarang bulan Sakban, monggo sarang-sarang berdoa, mudah-mudahan penyakit hati kula kali panjenengan semua dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo sarang-sarang maca doa. Allahumma barik lana Allahumma barik lana wa syabana wa balighna wa syabana wa balighna ramadana
Allahumma barik fi Rajab. Amin ya Allah. Allahumma barik wa syabana wa balighna ramadana wa syabana wa balighna ramadana. Pun muga-muga bibarokati hurmati Sya'ban syahrul sholawati ala nabil karim. Kalau kali panjenengan semua punya anak yang betul solih dan solihah, rezekinya berkah dan umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Pun cekap semanten mawon, barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Kiai Ghazali mawon nggih. Kula masih enem, bojone masih setong. Kiai Ghazali mawon ampun, niku senior kula niku. Beliau mawon. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.